Christine dan Renata dari Bankers Without Boundaries, dan mereka juga akan mewakili Asen dalam sesi ini. Jadi baik Christine Zhou dan Renata Haset seperti yang saya sudah sebelumkan dari Bankers Without Boundaries, dan mereka akan mempresentasikan sebuah tools yang akan kita gunakan juga nanti dari small group discussion di bagian berikutnya dari sesi masterclass hari ini. Jadi kepada para ahli kami dari Bankers Without Boundaries, silakan. Baik, terima kasih Juliana. Apakah kami yang sharing slide-nya atau gimana? Boleh kalau dari Mbak bisa. Oke, sembari kita sharing slide-nya. Halo semuanya, terima kasih karena kebaik kepada FMDV dan UNCDF karena telah mengundang kami pada hari ini di sini. Seperti yang Juliana sudah sebutkan, nama saya adalah Kristen Zhou. Saya adalah Executive Director dan Kepala dari Built Environment Finance di Bankers Without Boundaries. Dan saya dan kolega saya Renata akan mempresentasikan hari ini sebelum nanti bertemu dengan kolega kami yang lain di sesi breakout group nanti ya. Jadi terima kasih. Kalau kita boleh lanjut ke slide berikutnya. Jadi sebelum kita lebih mendetail, ini sedikit ringkasan mengenai presentasinya hari ini mengenai apa. Jadi saya akan mulai dengan sedikit pengenalan mengenai siapa kami, tipe pekerjaan yang kami lakukan dengan kota-kota, dan kemudian saya juga akan memberikan konteks dari kerangka kerja yang akan kita fokuskan hari ini, City Project Finance Framework. Sebelum saya berikan ke Renata untuk memperkenalkan lebih mendetail lagi ke Bapak Ibu mengenai hal tersebut. Dan nanti setelah small group session, nanti kita juga akan ada rangkuman-rangkuman dan juga next step untuk kota-kota. Baik, jadi siapa sih kami ini? Jadi kami adalah Bankers Without Boundaries. Kami not for profit finansial, jadi kami berfokus dalam proyek-proyek lingkungan hidup dan sosial secara global. Jadi kami bekerja banyak dengan kota-kota, bank-bank pembangunan multilateral, institusi bank, pemerintah, berkedaulatan, dan lain-lain. Dan biasanya kami backgroundnya rata-rata finansial. Jadi kami bukanlah ahli teknis lingkungan hidup, tetapi kebanyakan dari kami bekerja di investment bank ataupun firma-firma manajemen aset. Jadi tujuan kami adalah membawa pengalaman praktis, pengalaman finansial yang praktek ini ke kota-kota dan partner kami untuk membantu mereka dalam perjalanan dekarbonisasi dan juga memberikan hubungan yang lebih baik dari sektor finansial dan penyedia finansial swasta. Jadi lebih memberikan lebih banyak rasa gitu ya, tipe-tipe baru dari penyediaan finansial. Jadi kemudian dalam urban environment yang juga disebutkan hari ini adalah beberapa contoh tipe-tipe inisiatif yang kami lakukan, dan ada beberapa proyek dan partner yang kami sudah kerjasama. Jadi saya sedikit aja cepat ngomongin. Yang pertama adalah urban investment planning. Jadi ini pendekatannya top down yang kami lakukan di kota-kota di mana kami bekerja dengan mereka, mengkombinasikan action plans yang mungkin Bapak Ibu sudah punya atau sudah familiar dengan hal tersebut. Kami mengambil action plans ini dan kami juga memberikan elemen finansial. Jadi cost-nya, expenditure, investment pathways untuk bisa mencapai goal yang ada di action plans-nya. Kami juga menyandingkan ini dengan jadi dari top down planning kami membantu kota untuk mengembangkan proyek-proyek individual di lapangan. Ini bisa dari satu sektor, misalkan membangun uh, atau cross sektor pendekatannya. Jadi kami mendukung mereka untuk mengembangkan proyek-proyek ini uh, lebih bankable, dan fokus kami adalah untuk mengembangkan proyek bagaimana untuk menarik investasi-investasi swasta. Kami juga melakukan climate city fund scoping. Jadi ini untuk mereka kota-kota bisa men-setup fund di mana mereka bisa nge-raise capital dari sumber-sumber yang berbeda, dan kemudian blended finance structure ini juga sangat terhubung
dengan apa yang sebelumnya, tetapi ini lebih bekerja dengan kota-kota untuk mengembangkan solusi finansial yang menggunakan pembiayaan publik yang tersedia secara efektif dan juga menggunakan sebagai katalis untuk menarik kembali tambahan pembiayaan yang mungkin belum ada. Terima kasih. Jadi itu adalah sedikit background dan perkenalan, tetapi fokusnya hari ini adalah project prioritization dan pemilihannya juga. Em, dari City Project Finance Framework atau CPFF yang bisa Bapak Ibu lihat di tengah-tengah layar sini. Jadi ini adalah tool yang kami kembangkan bersama dengan kota untuk menilai bankability ataupun kesiapan investasi dari sebuah proyek dan bisa digunakan untuk membantu kota-kota memprioritasasikan dan memilih proyeknya dan kemudian mengembangkan pipeline di mana bisa melibatkan investor dan juga penyedia finansial, penyedia pembiayaan. Jadi, di mana framework ini ada di konteks kota, perjalanan kota terhadap dekarbonisasi di sini bisa dilihat ada bukan yang pertama atau yang terakhir. Biasanya yang kita lihat adalah mana kotanya tidak hanya mengembangkan action plan, tetapi juga melakukan investasi planning di level top down. Jadi di slide sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa climate investment ini dan juga menjadi pemetaan yang sistematis dari biaya memang dibutuhkan untuk mencapai apa yang ada di action plan dan juga bisa untuk mengidentifikasi sumber-sumber investasi yang potensial untuk membiayai action plan tersebut dan dari perencanaan investasi ini harus mengcover semua sektor yang ada di kota tersebut. Jadi kalau sudah ada view top down tersebut itu juga bisa membantu untuk mengidentifikasi sektor-sektor utama di dalam kota tersebut, proyek apa yang perlu dikembangkan dan dibiayai. Jadi, ini adalah basis yang cukup bagus untuk bagaimana menggunakan City Project Finance Framework untuk bisa mengakses prioritasasinya juga dari kota. Jadi, project pipeline development ini. Dan kemudian setelah ini selesai, bisa lanjut ke lebih mendetail uji ketuntasannya, mobilisasi dari kapital dan juga funding yang kemudian nanti akan kita bahas kembali lagi ketika kita bahas next step. Jadi kita juga perlu mengingat bahwa sebelum kita lanjut ya banyak input penting yang difaktorkan ke dalam CPFF ini akan berkolaborasi dengan mekanisme utama dari Pak Fakri tadi. Jadi yang seperti yang disebutkan sebelumnya dua aspek utama dari dampak dan juga impact key dan financial key nanti juga bisa lihat hari ini adalah dua elemen penting yang Citi CPFF lihat gitu. Jadi memang benar-benar menekankan bahwa ini adalah tema-tema utama dan faktor-faktor utama dari investor akan lihat juga ketika mengakses apakah proyek ini bankable ataupun siap atau tidak untuk diinvest. Dan dari situ saya akan lanjutkan kepada Renata untuk memperkenalkan kerangka kerjanya dengan lebih mendetail. Terima kasih, Christine. Jadi saya akan lebih dalam lagi kepada membahas mengenai CPFF ini. Dan ini adalah framework dan tool yang kami ingin perkenalkan kepada Bapak Ibu hari ini. Jadi yang pertama, saya akan berikan overview mengenai City Project Finance Framework dan teori di belakangnya. Dan nanti ketika kita di breakout room, kita akan lebih lagi mendetail mengenai segala semuanya. Jadi kalau saya nggak ngebahas semuanya, nanti akan kita bahas, tenang aja. Pertama, apa sih City Project, apa sih yang dilakukan oleh City Project Finance Framework. Jadi ide dari framework ini adalah, ini akan memberikan kota-kota overview ya, dari seberapa siap proyeknya untuk dibawa, dipresentasikan kepada investor untuk mendapatkan funding. Dan ini, seperti Christine bilang, ini adalah dua hal yang paling penting dari ini adalah apa yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu sisi finansial dan sisi dampaknya. Jadi ini apa yang kami benar-benar lihat, kami coba ukur, tetapi kami juga melihat teknologinya, karena ini juga adalah sesuatu yang kami sudah lihat. uh, Investor tuh memang benar-benar tertarik. Saya akan lebih mendetail sebentar lagi. Kerangka kerjanya terbuat dari 8 bagian dan terdiri dari
kualitatif, pertanyaan kualitatif dan kuantitatif yang memberikan kota-kota insight dari proyek-proyeknya, dan juga untuk membantu kota lebih mengerti proyek mana yang akan paling baik untuk investor yang seperti apa. Karena kan memang seperti yang Bapak Ibu tahu, ada beberapa investor yang lebih mungkin prefer untuk proyek yang dampak atau yang return, beda juga dari investor swasta dan pemerintah. Kita ingin kota-kota mengerti lebih baik gitu apa yang dicari oleh investor, tipe investor apa yang perlu yang menjadi target gitu. Dan juga mengerti portfolio mereka dengan jauh lebih baik. Toolnya dibuat dari pengalaman investor kami. Jadi apa yang kami sudah lihat dengan latar belakang kami seperti yang Christine bilang, baik dalam sektor swasta dan publik, dan berbicara ke investor, bekerja sama investor, dan hal-hal yang memang menurut mereka paling penting ketika mereka melihat proyek-proyek. Dan kemudian kami juga ingin membantu kota-kota untuk mengerti hal ini juga gitu dan bagaimana mereka bisa menyesuaikan proyek mereka kalau memang ada area-area yang memang skornya tidak terlalu tinggi misalkan di mana mereka bisa lebih mengalokasikan resourcesnya untuk bisa menyempurnakan atau membuat mengarahkan proyeknya ke arah yang benar jadi investor bisa mengerti dan bisa mau berinvestasi terhadap proyek tersebut. Jadi ini dilakukan dengan melalui identifikasi dari need gaps. Jadi di setiap bagian nanti akan ada skornya dan setiap bagian Anda juga bisa melihat bagaimana skornya dari Bapak Ibu dan dari mana bisa memperbaiki. Nanti saya akan menjelaskan secara mendetail dan ini akan membantu meningkatkan bankability. Poin utama dari framework ini adalah perbandingan relatif. Jadi akan lebih baik untuk yang udah ada portfolio. Jadi idenya adalah bukan berarti Anda punya hanya satu project aja dan taruh di City Finance Framework, tetapi ini lebih ke Anda melakukan ini untuk project portfolio project Bapak Ibu atau satu kelompok project gitu yang mau dilakukan dan Bapak Ibu mau tahu lebih dapat insight mengenai kesiapan finansial secara relatif atau kesiapan teknologi dari setiap proyek. Jadi Bapak Ibu bisa melihat proyek mana yang bisa didukung untuk funding atau mungkin butuh dukungan teknis dan bagaimana Bapak Ibu mau mengembangkan proyek-proyek ini. Anda mendapatkan skor nanti, skor rata-rata untuk portfolionya yang nanti akan saya tunjukkan sebentar lagi dan ini bisa dibandingkan dengan ini per proyek ya. Jadi ini bagaimana Bapak Ibu bisa melihat secara relatif terhadap keseluruhan portfolio Bapak Ibu, proyek mana yang pertama yang bisa eh, cari investornya. Kemudian hal berikutnya adalah framework ini sangat fleksibel dan bisa disesuaikan, sangat adaptif. Jadi kita akan menunjukkan beberapa versi dari kerangka kerjanya yang menurut kami bisa berguna untuk kota-kota yang berbeda, tapi adaptif juga kalau memang kota Bapak Ibu lebih menekankan misalkan pada dampak sekarang atau pada sisi finansial, ini bisa disesuaikan juga. Jadi modelnya ini sangatlah adaptif. Bagaimana City Project CPFF ini bekerja? Jadi seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, ada pertanyaan yang berbeda-beda dan kita nanti akan bahas bagiannya disebut sebagai immediate and enduring impact, sustainable development, addressing need gaps, ease of monitoring, city country readiness, technology readiness, and financial efficiency. Dan setiap bagian ini akan diberikan skornya paling tinggi 10. Kita akan mengelompokkan bareng-bareng dan kita lihat dibandingkan ke bagian teknologi dan bagian finansial. Jadi langsung bisa dapat overview apakah proyek ini lebih berat ke dampak dan apakah saya mau raise funding karena kan ini akan lebih memajukan kota saya ke arah memang yang saya tuju. Jadi misalkan ke tujuan lingkungan hidup atau apakah ini proyek yang cukup kuat secara finansial, tapi kita masih harus mencari misalkan bagaimana kita bisa menghasilkan lebih banyak dampak, apakah ini yang kita cari gitu. Nah, ini mengapa kita kelompokkan ini ke tiga bagian. Jadi ini adalah overview yang sangat jelas untuk kotanya dan tergantung dari apa yang mereka cari.
Dan skor rata-ratanya ini, skornya dirata-ratakan dan nanti ada perbagian. Nanti saya akan jelaskan, tapi seperti yang nanti Bapak Ibu akan lihat, eh, ini akan kurang lebih sama dampak finansialnya dan sekali lagi terhubung dengan filosofinya ini ya, bahwa ini adalah dua hal yang aspek yang sangat penting untuk kesuksesan proyeknya. Sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagiannya dari kerangka kerjanya. Dan kita akan tambahkan bagaimana kita melihat ini dan apa yang kita cari. Kita tidak akan terlalu mendetail karena ini nanti akan dilakukan di breakout room dan kita nggak mau membingungkan Bapak Ibu ya. Nah, bagian yang pertama berdasarkan dari teknologi. Ini juga adalah sangat penting yang kami lihat karena investor suka banget untuk berinvestasi di teknologi yang sudah terbukti, terutama kalau investor yang memang pengetahuan teknologinya cukup luas, mereka nggak mau, biasanya mereka nggak mau ambil resiko kalau teknologinya belum terbukti gitu ya. Jadi tergantung dari project Bapak Ibu dan stage-nya sudah sampai mana, seberapa tergantung dari situ baru nanti kita bisa lihat investornya tuh seberapa tertarik. Nanti itu juga perlu dipikirkan. Dan yang kedua adalah immediate impact atau dampak langsung. Nah, definisi kami dari immediate impact ini adalah dampak yang bisa kita lihat langsung setelah penyelesaian proyeknya kurang lebih 12 bulan. Dan nanti mungkin Bapak Ibu bisa pikirkan hal-hal kayak pengurangan emisi karbon dioksida dan apakah ini bisa dilihat langsung setelah implementasi atau mungkin penggunaan bahan bakar fosil yang lebih rendah sebagai kota. Di sini Bapak Ibu bisa lihat dampaknya. Dan yang ketiga adalah enduring impact. Enduring impact ini adalah dampak secara struktural. Jadi ini adalah dampak yang kita lihat lebih ke jangka panjang ya. Setelah 12 bulan ini selesai, apakah kita masih lihat sumber-sumber lain, dampak sumber-sumber lain yang dibawa, yang dihasilkan oleh proyek ini untuk kotanya? Mungkin ada beberapa ide yang bisa kita pikirkan di sini adalah komunitasnya mungkin punya akses yang lebih baik terhadap teknologi yang sebelumnya nggak ada, atau mungkin inequalitas akan menurun karena proyek ini, atau karena teknologi ini yang sudah diperkenalkan oleh proyek ini. Jadi ini juga adalah sangat-sangat penting untuk dipertimbangkan. Aspek yang keempat yang kita lihat di City Finance Framework ini adalah pembangunan berkelanjutan. Dan ini adalah lebih berhubungan ke co-benefit. Ini bisa dilihat sebagai keuntungan-keuntungan yang mungkin tidak langsung dihasilkan oleh proyeknya, tetapi adalah ekstra kurang lebih kalau mau menjelaskan. Jadi bisa mungkin mikirin kualitas udara, kalau mulai menggunakan mobil listrik misalkan. Jadi ini adalah co-benefit untuk komunitas sebagai satuan dan ini adalah sesuatu juga yang investor lihat, yang cari dan hargai kalau memang proyeknya ada komponen ini dan adalah penting untuk memastikan bahwa Bapak Ibu bisa mempresentasikan dan menyebutkan hal ini kalau memang ada. Bagian yang kelima mengenai need gaps. Jadi intinya di sini adalah kita mau menunjukkan apakah ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang ada di negara atau kota ya, dan yang dimana dijawab oleh proyek ini. Jadi hal-hal yang mungkin bisa dipikirkan di sini adalah apakah proyeknya membantu dengan mengecilkan gap yang dihadapi kebanyakan oleh negara ataupun kota, misalkan membantu uh, komunitas yang paling rentan, atau apakah mereka membantu untuk ada membuat struktur yang memitigasi hambatan-hambatan kepada pembiayaan di mana negara atau kota hadapi. Jadi setelah proyeknya mungkin ada orang lain yang bisa mendapatkan keuntungan dari proyek ini. Ini juga adalah sangat penting yang membawa banyak keuntungan kepada kota tersebut. Dan yang paling penting juga adalah kemudahan untuk memonitor, terutama kalau misalkan kita bilang
proyek yang kita kerjakan ini memang menghasilkan dampak. Nah, investor biasanya mau melihat bahwa iya, memang ini kenyataannya gitu. Jadi kita bisa banyak ngobrol mengenai keuntungan-keuntungan ini yang yang dirasakan oleh proyek. Tapi kalau tidak bisa mengukur atau memonitor hal tersebut, akan sulit untuk mendapatkan investor gitu ya. Kalau misalkan kita tidak ada bukti. Jadi adalah penting untuk memikirkan bagaimana kita bisa melakukan hal ini dan seberapa bagus, seberapa baik proyeknya sudah dikembangkan dari hal ini ya, dari konteks ini atau mungkin kita harus mikir lagi bagaimana kita bisa mengukur dan memonitor dan melaporkan ini ke investor. Aspek ketujuh dari kerangka kerjanya dari kesiapan kota ataupun negara. Dan ini adalah penting karena investor biasanya ingin mengerti bagaimana kota ataupun negara didukung oleh misalkan komunitas lokal. Apakah orang-orang terbuka ya untuk proyek ini akan lebih sulit untuk mengimplementasi sebuah proyek, terutama proyek-proyek yang inovatif kalau komunitasnya tidak mendukung. Akan sangat membantu dengan kesuksesan proyeknya juga. Dan kemudian hal-hal seperti kebijakan, peraturan perundang-undangan, apakah sudah ada untuk membantu menyukseskan proyek ini atau mungkin apakah itu akan menjadi hambatan. Jadi sebenarnya lebih ke memastikan bahwa kotanya sudah siap untuk proyek ini. Dan yang terakhir adalah lebih kuantitatif dari kerangka kerjanya. Ini adalah efisiensi pembiayaan. Dan kayaknya saya nggak perlu menjelaskan ini ya, baik untuk swasta dan pemerintah. Investor biasanya kan mereka mengharapkan return ya terhadap investasinya dan tentu saja lebih banyak return tentu saja akan lebih mudah ya untuk mendapatkan investor. Dan kalau agak rendah di sini, mungkin perlu juga melihat unit ekonomi dari proyeknya untuk bisa meningkatkan bankabilitas. Tetapi kita melihat ini juga tentu saja sebagai salah satu faktor seperti yang kita sebut sebelumnya, terlepas dari impact-nya, ini juga adalah sangat penting untuk menyeimbangkan hal-halnya. Tapi sekali lagi tergantung dari tipe investor yang ditargetkan, seberapa jauh memang eh, bisa nanti skornya gitu, weight-nya kayak gimana. Setelah semua diisi di kuantitatif dan kualitatif dari kerangka kerjanya, Anda akan mendapatkan skor akhir dari paling tinggi 10 skor ini diberikan untuk setiap bagian. Dan seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, bagian dampak dikelompokkan jadi satu untuk membuat lebih, untuk memberi overview lebih baik dan nggak terlalu banyak bagian-bagiannya di situ. Dan kemudian akhirnya akan ada tiga skor untuk dampak, efisiensi finansial, dan juga kesiapan teknologi. Skornya semua paling tinggi 10 dan kemudian skor ini akan di weight, diberikan bobot. Seperti yang saya sudah bilang nanti kan impact 45%, weightnya, bobotnya finansial 45 dan kesiapan teknologi 10%. Ini bisa disesuaikan. Jadi kalau memang kota Bapak Ibu punya pandangan yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, atau target investor yang berbeda, kita bisa sesuaikan untuk membuat ini lebih cocok ya dengan situasi kota Bapak Ibu. Tetapi dari sini weight-nya, bobotnya berbeda-beda dan nanti akhirnya akan tetap ada satu skor untuk project Bapak Ibu. Intinya adalah Bapak Ibu akan melakukan ini dengan lebih dari satu project di portfolio Bapak Ibu. Jadi ada juga nanti nilai rata-rata portfolio. Nah, contohnya di sini ada portfolio rata-ratanya 5. Jadi kalau project ini yang kita lakukan sekarang akan lebih dari 5, itu adalah di atas rata-rata. Jadi bisa dilihat ini sebagai yang lebih siap gitu ya untuk masuk ke tahap pembiayaan dibandingkan proyek lainnya. Kalau misalkan di bawah rata-rata 5, ya mungkin perlu ngecek lagi kenapa nih kok ada di bawah rata-rata dan gimana kita bisa memperbaiki proyek ini agar bisa nilainya meningkat gitu ya. Mungkin uh, setara dengan rata-rata atau lebih dari rata-rata portfolio saya dan juga bisa membantu sih sebenarnya untuk menyiapkan proses proyek itu agar lebih siap ketika diberikan ke investor. Jadi ini adalah bagian teoritisnya. Nanti kita akan bekerja dengan Bapak Ibu dengan framework yang sebenarnya dan proyeknya juga kita akan bahas semuanya bareng-bareng
pada breakout room sebentar lagi. Terima kasih.